selamat datang di podcast Medica Prime Healthy Talk. Dengan saya Nike Novika, hari ini kita akan membahas mengenai demam berdarah atau biasa kita sebut dengan DBD. Nah, ini pembahasannya lagi viral-viral banget nih, lagi hectic-hecticnya banget nih. Masyarakat Indonesia sedang memperbincangkan demam berdarah. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang sangat keren banget. Kita langsung aja kali ya perkenalan sama dokternya. Halo dokter, selamat siang. Gimana kabarnya, Halo, selamat siang. Baik. Oke, boleh nih dok, perkenalkan sama siapa-siapa nih, sama teman-teman yang lagi nonton di rumah. Ya, nama saya Dr. Leonardo Ganumba. Saya praktek di Klinik Utama Medica Muara Karang. Oke, sebelumnya saya terima kasih banyak dok, udah datang, udah menyempatkan diri untuk datang ke podcast ini. Hari ini kita akan membahas mengenai demam berdarah nih dok. Nah, kalau untuk demam berdarahnya itu sendiri itu apa sih dok? Penyakit demam berdarah itu suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang ditandai dengan gejala demam, nyeri di otot, nyeri di sendi, dan kadang-kadang disertai dengan ruam di kulit. Juga didapat pada pemeriksaan laboratoriumnya dijumpai trombositopeni, artinya trombositnya berkurang. Hemoglobinnya juga turun dan hematokritnya meningkat. Oke, jadi demam berdarah itu salah satu virus ya dok ya yang terinfeksi dari nyamuk gitu ya dok ya? Iya. Oke, nah kalau untuk umumnya nih dok, demam berdarah itu ditemukan di mana? Umumnya demam berdarah ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Contohnya di Indonesia. Oke, jadi demam berdarah ini biasanya ditemukan di daerah tropis gitu ya dok ya, terutama di Indonesia gitu. Nah kalau untuk DBD ini dok, apakah musiman dok? Apa di saat musim tertentu aja gitu? Ya, penyakit DBD ini dipengaruhi oleh musim. Misalnya perubahan iklim dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, pada saat itu jentik-jentik nyamuk akan berkembang. Nah, ketika jentik nyamuk berkembang menjadi dewasa akan mencari makanannya. Makanannya itu biasanya darah. Nah, pada saat itulah jumlah kasus demam berdarah meningkat. Oke, jadi demam berdarah ini biasa terjadi waktu musim cuaca yang buruk gitu ya dok ya? Ya. Misalnya penghujan, terus tiba-tiba panas gitu ya? Perubahan musim. Musim, oke. Nah, kalau untuk resiko atau faktor yang mungkin seseorang yang terjangkit kena DBD itu apa? Risikonya ya pertama itu demam. Ya, ketika dia sudah terjangkit demam berdarah itu, gejala yang awal itu ya ada dua sebenarnya gejalanya, satu yang infeksi primer dan satu yang infeksi sekunder. Biasanya gejala demam berdarah itu muncul pada saat infeksi sekunder, artinya infeksi yang kedua kali. Nah, pada infeksi primer biasanya gejala itu tidak ada, namanya asimptomatik. Nah, gejala yang muncul pada saat seseorang menderita demam berdarah itu biasanya demam disertai rasa sakit di kepala, nyeri di tulang, nyeri di otot, dan nyeri di rongga mata. Oke, jadi demam berdarah ini terinfeksinya ada dua sub ya dok ya. Yang pertama itu asimptomatik dan simptomatik. Ya. Itu yang primer sama sekunder ya dok. Ya. Yang untuk gejala yang parah itu yang sekunder gitu ya dok ya. Ya. Kalau yang gejala umum pada umumnya yang belum terlalu parah itu yang primer gitu. ya. Oke. Nah kalau untuk penanganannya dok, penanganannya gimana itu dok? Kalau kita terjangkit penyakit demam berdarah itu? Ya, penanganannya ada dua. Satu penanganan ketika seseorang sakit, satu lagi penanganan ketika seseorang tidak sakit. Nah, ketika seseorang tidak sakit ini termasuk dalam pencegahan. Pencegahan itu misalnya perbaikan sanitasi lingkungan, yaitu dengan menutup tempat-tempat air wadah-wadah air yang
menampung air, menguras bak mandi. Nah, kalau pengobatan ketika seseorang sudah kena penyakit demam berdarah, yaitu dengan cara pemeriksaan kepada dokter. Oke. Ya, penanganannya dengan pemberian obat. Nah, itu tergantung pada keluhannya, tergantung pada gejala, berat ringannya gejala. Kalau gejalanya ringan, mungkin bisa diberikan obat yang hanya menurunkan demamnya. Tetapi pasien ini harus tetap dievaluasi. Ya, tetap dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau perlu, dilakukan pemeriksaan tiap hari untuk mendeteksi apakah trombositnya semakin berkurang atau menetap atau naik. Jadi kalau untuk resiko dan faktornya itu ada beda-beda ya dok ya? Ya. Nah kalau untuk penanganannya itu sendiri kita harus datang ke lab gitu ya untuk diagnosis yang tepat ya dok ya? Ya, penanganan yang tepat itu pertama harus ada pemeriksaan dari dokter. Oke. Kemudian dokter menentukan apakah ini perlu pemeriksaan laboratorium atau tidak. Jika seorang dokter mencurigai adanya penyakit demam berdarah dalam tubuh pasien, maka bisa dilakukan pemeriksaan darah sesegera mungkin. Oke, kapan nih dok kita perlu cek darah laboratorium? Ya, kalau demamnya 1-3 hari, maka bisa dilakukan pemeriksaan NS1 ditambah dengan pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap. Kalau seandainya demamnya itu lebih dari 3 hari, katakanlah misalnya 5-7 hari, maka bisa dilakukan pemeriksaan DHF-IgG dan DHF-IgM. Ya. Seandainya seorang pasien tidak mengetahui kapan mulainya demam, maka bisa dilakukan pemeriksaan keduanya, yaitu periksa NS1-nya, periksa DHF-IgG dan DHF-IgM. Oke, jadi ini buat teman-teman yang merasa demam, dari demam 1 hari sampai 3 hari itu bisa pemeriksaannya NS1 aja ya dok ya? Ya. Cuma kalau lebih dari 3 hari bisa diperiksanya DHF-IgG, IgM gitu ya dok. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu nih kapan kita demamnya, bisa banget kedua-duanya ya dok Keduanya. ya? Nah biasanya tuh gejala-gejala yang paling umum banget itu apa dok? Paling umum. Gejala yang umum itu biasanya demam. Demam yang Ya, paling umum pasti ya? demam. Oke. Ya. Kemudian disertai rasa sakit kepala, nyeri di otot, nyeri di sendi, dan yang bisa terlihat itu biasanya adalah ruam di kulit, ruam-ruam merah. Iya, jadi harus segera mungkin datang ke klinik terdekat ya dok ya? Iya. Oke. Nah kalau untuk pencegahannya sendiri itu gimana dok? Pencegahannya dengan perbaikan sanitasi lingkungannya. Oke. Yaitu dengan menguras bak mandi, membuang air yang tergenang di pot-pot bunga, membersihkan selokan, ya, dan bisa dengan cara fogging, yaitu pengasapan. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau untuk pencegahannya sendiri kita harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, terutama air di bak mandi harus sering dikuras ya dok ya? Ya. Oke dok, kalau untuk penanganan jika kita sudah terinfeksi serius nih dok, apakah harus rawat inap atau emang di rumah saja cukup nih? Gitu? Ya, jadi kalau infeksi serius itu biasanya dokter menentukan apakah seseorang itu perlu dirawat atau tidak dengan cara memeriksa hematokritnya, hemoglobinnya, trombositnya. Kalau jumlah trombositnya berkurang, maka sebaiknya dilakukan rawat inap. Tetapi kalau trombositnya masih dalam batas normal, tetapi dalam batas normal yang batas terendahnya, maka dokter bisa memberikan obat, misalnya obat demam, ya. Nah, kalaupun diberikan obat demam, tetap dilakukan pemantauan terhadap pasien. Apakah itu 1 hari berikutnya atau besoknya
dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, kalau pada pemeriksaan ulangnya nanti dijumpain trombositnya turun, maka sebaiknya pasien tersebut dirawat. Oke, jadi tergantung ya dok ya, nggak semua harus dirawat ya dok ya, tergantung gejala dan berat atau enggaknya ya dok ya? Ya, tergantung beratnya penyakit. Oke, boleh nih dok saran-saran dan pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi nonton di rumah. Saran untuk Medica Friends. Pertama, jangan lupa perbaiki sanitasi di rumah Anda dengan menguras bak mandi yang ada di dalam rumah. Kedua, menutup kaleng-kaleng atau ban bekas yang menjadi tempat penampungan dari air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk. Kemudian mengubur kaleng-kaleng yang terdapat di halaman atau di sekeliling rumah. Oke, jadi jaga kesehatan dan jaga kebersihan itu sangat penting ya dok ya? Ya. Terutama menguras bak mandi itu 1 kali seminggu ya dok ya? Iya. Terus mengubur kaleng-kaleng, jika ada genangan air itu harus segera dibersihkan gitu ya dok ya? Iya. Apalagi ada air di vas bunga, karena jentik-jentik itu biasanya berkembang biaknya di air yang menggenang gitu ya dok? Iya. Oke, terima kasih banyak dok atas kesempatan dan dari informasi kepada teman-teman. Oke, buat teman-teman nih yang mengalami gejala-gejala tersebut yang sudah dijelaskan oleh Dr. Leo, bisa banget teman-teman kunjungi klinik Medica Prime yang prem-prem aja yuk, hanya di Medica Prime. Nah, sebelum closing nih dok, kayaknya nggak enak kalau nggak pantun ya dok ya? Iya. Oke. Siang-siang makan kuaci, makanya bareng Bu Asi. Sekian podcast hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Niken, pamit undur diri. Sampai jumpa.